Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu guru hebat melalui channel YouTube kami Cikgu FM. Baik Bapak Ibu, sebelum kami melanjutkan video kali ini, silahkan bisa dukung channel kami dengan cara like, komen, share, dan subscribe agar Bapak Ibu tidak tertinggal notifikasi ketika kami mengupload video-video terbaru. Baik Bapak Ibu, di video kali ini ya kita akan melanjutkan pembahasan soal PCK ya, Pedagogical Content Knowledge untuk bidang IPA ya, sebagai persiapan Bapak Ibu untuk mengikuti UKP PPG berbasis komputer atau UTBK. Baik Bapak Ibu, langsung saja untuk video kali ini kita akan melanjutkan untuk nomor soal yang ke-21 hingga yang sekian begitu ya. Baik, langsung saja Bapak Ibu kita mulai dari nomor soal 21 untuk pembahasan soal PCK Pedagogical Content Knowledge bidang IPA. Baik Bapak Ibu, seorang guru IPA ingin menerapkan model pembelajaran TPS pada materi evolusi. Guru tersebut harus memperhatikan beberapa hal berikut agar model pembelajaran TPS dapat berjalan dengan efektif. Yang pertama, memilih pertanyaan diskusi yang tepat dan menantang. Kemudian, memastikan semua siswa terlibat aktif dalam diskusi, lalu membantu siswa yang kesulitan dalam memahami materi, dan memberikan waktu yang cukup untuk diskusi dan presentasi. Manakah hal berikut yang paling penting untuk diperhatikan oleh guru tersebut? A. Memilih pertanyaan diskusi yang tepat dan menantang. B. Memastikan semua siswa terlibat aktif dalam diskusi. C. Membantu siswa yang kesulitan dalam memahami materi. D. Memberikan waktu yang cukup untuk diskusi dan presentasi. Atau E. Semua hal di atas sama pentingnya. Kira-kira yang mana Bapak Ibu untuk pilihan jawaban nomor 21? Baik, jawabannya adalah yang E Bapak Ibu ya. Semua hal di atas itu sama penting. Nah Bapak Ibu, untuk model pembelajaran TPS ya atau Think Pair Share itu mengutamakan proses berpikir, berpasangan, dan berbagi sehingga agar efektif. Seluruh elemen yang disebutkan harus diperhatikan secara seimbang. Nah, yang pertama itu ya Bapak Ibu ya, memilih pertanyaan diskusi yang tepat dan menantang ya. Nah, pertanyaan yang menantang akan memicu siswa untuk berpikir lebih kritis dan mendalam, yang merupakan kunci dalam proses berpikir. Kemudian, memastikan semua siswa terlibat aktif dalam diskusi ya. Nah, keterlibatan semua siswa itu sangat penting agar mereka mendapat kesempatan untuk berbagi ide dan memperkaya pemahaman mereka. Kemudian, membantu siswa yang kesulitan dalam memahami materi. Nah, guru di sini harus memberikan bantuan kepada siswa yang mengalami kesulitan agar proses belajar mereka itu tidak terhambat dan mereka tetap dapat berpartisipasi. Kemudian, memberikan waktu yang cukup untuk diskusi dan presentasi begitu ya. Nah, waktu yang cukup itu penting agar siswa memiliki kesempatan berpikir yang mendalam, berdiskusi dengan pasangan, dan berbagi dengan kelompok besar. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, semua aspek ya, ini semua aspek memiliki peran yang sangat mendukung dalam kesuksesan penerapan model TPS. Nah, untuk opsi A, B, C, dan D, jika hanya salah satu aspek di atas yang diperhatikan, maka proses pembelajaran tidak akan berjalan secara optimal. Misalnya, guru hanya fokus pada pertanyaan yang menantang saja, tanpa memperhatikan keterlibatan siswa,
maka diskusi akan menjadi tidak produktif atau tidak aktif. Begitu pula jika guru hanya memberikan waktu yang cukup tanpa memastikan semua siswa itu memahami materi, maka hasil pembelajaran tidak akan maksimal. Nah, untuk itu Bapak Ibu, untuk keberhasilan model pembelajaran TPS ini ya sangat bergantung pada kemampuan guru dalam mengelola kelas, kemudian merancang kegiatan pembelajaran yang menarik, dan memberikan dukungan yang memadai kepada siswa. Oleh karena itu, semua aspek yang disebutkan pada soal ya ini ya. Nah, ini itu sama pentingnya dan harus diperhatikan secara seimbang. Seperti itu Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjut ke nomor soal 22 ya. Ya, mohon maaf ya. Seorang guru IPA ingin menerapkan model pembelajaran pemecahan masalah atau PBL pada materi pencemaran lingkungan. Guru tersebut meminta siswa untuk mengidentifikasi masalah pencemaran lingkungan di sekitar mereka, menganalisis penyebabnya, dan kemudian merumuskan solusi untuk mengatasinya. Manakah langkah yang paling tepat untuk dilakukan guru tersebut setelah siswa merumuskan solusinya? A. Meminta siswa untuk mempresentasikan solusi mereka di depan kelas. B. Meminta siswa untuk menerapkan solusi mereka secara langsung di lapangan. C. Mendiskusikan kelebihan dan kekurangan dari setiap solusi yang dirumuskan siswa. D. Meminta siswa untuk mencari informasi lebih lanjut tentang solusi yang mereka pilih. Atau E. Memberikan penilaian terhadap solusi yang dirumuskan siswa. Kira-kira yang mana Bapak Ibu untuk jawaban nomor 22? Baik, jawabannya adalah yang C Bapak Ibu ya. Mendiskusikan kelebihan dan kekurangan dari setiap solusi yang dirumuskan siswa. Nah, opsi yang C ini Bapak Ibu ya. Jadi setelah siswa merumuskan solusi untuk masalah pencemaran lingkungan, langkah yang paling efektif adalah dengan mendiskusikan kelebihan dan kekurangan dari setiap solusi. Nah, hal ini itu bertujuan untuk yang pertama bisa meningkatkan pemahaman. Jadi dengan mendiskusikan berbagai solusi, siswa dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas masalah pencemaran lingkungan dan berbagai pendekatan untuk mengatasinya. Kemudian dapat mengembangkan pemikiran kritis ya. Jadi diskusi akan mendorong siswa untuk berpikir kritis dan kreatif. Nah, kemudian bisa menganalisis informasi dan membandingkan berbagai alternatif solusi. Kemudian dapat memperkaya pengetahuan. Jadi melalui diskusi, siswa dapat saling berbagi pengetahuan dan perspektif yang berbeda sehingga memperkaya wawasan mereka. Kemudian menemukan solusi terbaik. Jadi dengan mengevaluasi kelebihan dan kekurangan dari setiap solusi, siswa dapat bersama-sama menentukan solusi terbaik yang dapat diterapkan. Nah, mengapa opsi yang A ini kurang tepat Bapak Ibu ya, meminta siswa untuk mempresentasikan solusi mereka di depan kelas. Nah, presentasi itu merupakan langkah yang baik untuk meningkatkan kemampuan komunikasi siswa. Namun sebaiknya dilakukan setelah diskusi untuk memastikan bahwa setiap siswa itu memahami solusi yang mereka presentasikan. Kemudian yang B ya, meminta siswa untuk menerapkan solusi mereka secara langsung di lapangan. Nah, menerapkan solusi secara langsung di lapangan ya, itu merupakan langkah akhir yang dapat dilakukan setelah solusi telah disepakati dan dinilai kelayakannya. Kemudian opsi yang D, meminta siswa untuk mencari informasi lebih lanjut tentang solusi yang mereka pilih. Nah,
Mencari informasi lebih lanjut itu dapat dilakukan sebagai bagian dari proses perumusan solusi. Namun tidak cukup hanya dengan mencari informasi tanpa melakukan analisis dan evaluasi. Lalu ya, opsi E memberikan penilaian terhadap solusi yang dirumuskan siswa. Nah, penilaian itu dapat dilakukan setelah diskusi ya, dan siswa telah memiliki pemahaman yang lebih baik tentang berbagai solusi. Jadi Bapak Ibu, dengan mendiskusikan kelebihan dan kekurangan dari setiap solusi yang dirumuskan siswa, ini guru dapat membimbing siswa untuk berpikir secara kritis, kolaboratif, dan kreatif dalam mencari solusi untuk masalah lingkungan. Hal ini akan membantu siswa mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan peduli terhadap lingkungan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjutkan untuk pembahasan nomor soal 23 ya. Baik. Seorang peneliti ingin meneliti efektivitas model pembelajaran PBL pada hasil belajar siswa SMP dalam materi fotosintesis. Peneliti tersebut membagi siswa menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok kontrol yang mengikuti pembelajaran tradisional dan kelompok eksperimen yang mengikuti pembelajaran PBL. Manakah variabel yang paling tepat untuk diukur oleh peneliti dalam penelitian tersebut? A. Tingkat pemahaman siswa tentang fotosintesis. B. Kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal-soal tentang fotosintesis. C. Kreativitas siswa dalam merumuskan hipotesis tentang fotosintesis. D. Kerjasama siswa dalam menyelesaikan proyek tentang fotosintesis. Atau E. Semua variabel di atas digunakan begitu ya. Jadi kira-kira yang mana Bapak Ibu? Baik, untuk jawaban yang paling tepat adalah semua variabel di atas begitu ya yang digunakan. Nah, Bapak Ibu, untuk mengukur efektivitas model pembelajaran PBL ya, di sini pada materi fotosintesis begitu, peneliti sebaiknya mengukur berbagai aspek yang relevan, bukan hanya satu aspek saja. Jadi masing-masing variabel yang disebutkan itu memiliki peran penting dalam menilai keberhasilan penerapan PBL. Nah, untuk opsi A ini ya, tingkat pemahaman siswa tentang fotosintesis. Nah, ini adalah indikator utama keberhasilan pembelajaran. Jadi, PBL diharapkan dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep fotosintesis secara mendalam. Ini berarti masuk Bapak Ibu ya. Lalu, yang B, kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal-soal tentang fotosintesis. Nah, soal-soal dapat mengukur sejauh mana siswa mampu menerapkan konsep fotosintesis dalam situasi yang berbeda. Ini juga masuk Bapak Ibu ya. Lalu, kreativitas siswa dalam merumuskan hipotesis tentang fotosintesis. Nah, PBL ini mendorong siswa untuk berpikir kritis dan kreatif Bapak Ibu. Jadi kemampuan merumuskan hipotesis menunjukkan tingkat keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Ini juga masuk ya. Lalu untuk opsi yang D, kerjasama siswa dalam menyelesaikan proyek tentang fotosintesis. Nah, PBL itu menekankan pada pembelajaran kolaboratif. Jadi dengan mengukur kemampuan kerjasama, peneliti dapat melihat sejauh mana PBL berhasil memfasilitasi interaksi sosial antar siswa. Jadi ini masuk Bapak Ibu ya. Nah, jadi untuk opsi A hingga opsi C ya, variabel untuk opsi A hingga opsi D begitu ya, mohon maaf, ini semuanya tepat untuk digunakan peneliti sebagai variabel begitu Bapak Ibu ya. Dan untuk mendapatkan hasil penelitian yang komprehensif dan akurat,
peneliti memang seharusnya mengukur semua variabel yang disebutkan tersebut. Dengan demikian, peneliti dapat menyimpulkan dengan lebih baik apakah model pembelajaran PBL ini efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada materi fotosintesis. Seperti itu Bapak Ibu ya untuk jawaban nomor 23. Baik, kita lanjutkan untuk soal nomor 24 ya. Seorang guru IPA ingin menerapkan model pembelajaran PBL pada materi sistem pencernaan manusia. Guru tersebut dapat menggunakan strategi pertama, meminta siswa untuk membuat model sistem pencernaan manusia dari bahan-bahan bekas. Kemudian, meminta siswa untuk melakukan eksperimen untuk mempelajari proses pencernaan makanan. Lalu, meminta siswa untuk menulis cerita fiksi tentang perjalanan makanan di dalam tubuh manusia. Dan terakhir, meminta siswa untuk membuat video edukasi tentang sistem pencernaan manusia. Nah, manakah strategi yang paling tepat untuk diterapkan pada siswa yang memiliki gaya belajar visual ya? A. Membuat model sistem pencernaan manusia dari bahan-bahan bekas. Kemudian B. Melakukan eksperimen untuk mempelajari proses pencernaan makanan. C. Menulis cerita fiksi tentang perjalanan makanan di dalam tubuh manusia. D. Membuat video edukasi tentang sistem pencernaan manusia. Atau E. Semua strategi di atas tepat untuk siswa yang memiliki gaya belajar visual. Jadi kira-kira yang mana Bapak Ibu untuk pilihan jawaban nomor 24 ya, untuk strategi yang tepat untuk diterapkan siswa pada pembelajaran yang dimana siswa tersebut memiliki gaya belajar yang visual. Nah, dari ini Bapak Ibu ya, nah ini ya keempat strategi begitu. Kira-kira yang mana yang paling tepat Bapak Ibu? Baik, jawabannya adalah yang A Bapak Ibu ya. Membuat model sistem pencernaan manusia dari bahan-bahan bekas. Nah, yang ini Bapak Ibu strategi yang tepat untuk siswa yang memiliki gaya belajar visual. Nah, mengapa Bapak Ibu kita memilih opsi yang A? Karena siswa dengan gaya belajar visual itu lebih cenderung belajar melalui gambar, bentuk, dan representasi visual. Nah, membuat model fisik sistem pencernaan ini memungkinkan mereka untuk melihat struktur dan fungsinya secara konkret yang sangat mendukung pemahaman mereka. Nah, opsi yang B Bapak Ibu ya, melakukan eksperimen begitu. Nah, meskipun di sini eksperimen bisa menarik secara visual, fokus utamanya adalah proses praktis dan ilmiah. Ini lebih cocok untuk siswa dengan gaya belajar kinestetik ya, atau belajar melalui tindakan dan pengalaman langsung. Kemudian menuliskan cerita fiksi begitu. Nah, aktivitas menulis ini lebih cocok untuk siswa dengan gaya belajar verbal linguistik Bapak Ibu, karena melibatkan keterampilan berpikir dan menulis, bukan pengolahan visual. Kemudian membuat video edukasi begitu ya. Nah, meskipun pembuatan video ini mengandung aspek visual Bapak Ibu, fokus utama pembuatan video adalah pada perencanaan, pengeditan, dan juga narasi. Ini lebih cocok untuk siswa dengan gaya belajar campuran atau mereka yang memiliki keterampilan teknis. Kemudian opsi yang E ya, semua strategi di atas itu memiliki gaya belajar visual ya. Nah, tidak semua strategi ini itu ya, mulai dari ini sampai ini ya. Nah, 4 strategi ini tidak semuanya itu cocok untuk gaya belajar visual. Beberapa strategi lebih menekankan pada proses kinestetik, verbal, atau keterampilan teknis.
Nah, strategi yang A Bapak Ibu, yang A ya, ini ya, memberikan dukungan visual yang lebih langsung dan efektif bagi siswa dengan gaya belajar visual gitu. Nah, dengan membuat model sistem pencernaan manusia ya dari bahan-bahan bekas, di sini adalah strategi yang paling efektif untuk mengakomodasi gaya belajar visual siswa. Nah, kegiatan ini akan membantu siswa membangun pemahaman yang lebih kuat tentang sistem pencernaan manusia. Seperti itu Bapak Ibu ya, untuk jawaban nomor 24. Baik, kita lanjut ke jawaban. Mohon maaf, kita lanjut ke nomor soal 25 ya. Ya. Manakah dari pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan hakikat model pembelajaran berbasis proyek atau PJBL dalam mata pelajaran IPA? A. PJBL merupakan model pembelajaran yang berpusat pada guru, di mana guru memberikan instruksi dan arahan yang jelas kepada siswa selama proses pembelajaran. B. PJBL sendiri merupakan model pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana siswa secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran dengan merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi proyek mereka sendiri. Yang C, PJBL merupakan model pembelajaran yang menekankan pada hafalan dan penguasaan materi pelajaran, sehingga siswa dapat menjawab soal-soal dengan tepat dalam ujian. Kemudian yang D ya, PJBL merupakan model pembelajaran yang hanya cocok diterapkan pada jenjang pendidikan tinggi karena membutuhkan tingkat kemandirian dan kemampuan berpikir kritis yang tinggi dari siswa. Kemudian opsi yang E, PJBL merupakan model pembelajaran yang tidak relevan dengan mata pelajaran IPA karena IPA lebih fokus pada penguasaan konsep dan teori ilmiah. Nah, kira-kira yang mana Bapak Ibu untuk opsi pilihan jawaban yang tepat terkait model pembelajaran PJBL pada mata pelajaran IPA? Baik, pernyataan yang paling tepat untuk menggambarkan hakikat model pembelajaran berbasis proyek atau PJBL dalam materi pelajaran IPA adalah yang B Bapak Ibu ya. PJBL merupakan model pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana siswa secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran dengan cara merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi proyek mereka sendiri. Nah, Bapak Ibu, PJBL itu berfokus pada pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana mereka diberikan kebebasan untuk merancang proyek, melakukan penelitian, dan mengevaluasi hasilnya. Nah, ini menumbuhkan keterampilan berpikir kritis, problem solving, dan kreativitas yang sangat relevan dalam pembelajaran IPA. Kemudian model PJBL juga menghubungkan teori dengan praktis ya, di mana siswa dapat mempelajari konsep IPA melalui aplikasi nyata dalam proyek yang mereka kerjakan. Nah, opsi yang A Bapak Ibu ya, PJBL merupakan model pembelajaran yang berpusat pada guru begitu. Nah, PJBL Bapak Ibu ya berpusat pada guru. Nah, ini justru kebalikannya Bapak Ibu. PJBL itu berpusat pada siswa, bukan guru. Jadi guru di sini hanya berperan sebagai fasilitator ya, bukan pengarah utama. Kemudian PJBL menekankan pada hafalan untuk opsi yang C begitu. Nah, PJBL itu tidak menekankan hafalan ya, melainkan keterampilan investigatif dan penerapan pengetahuan dalam proyek yang nyata. Kemudian PJBL itu hanya cocok diterapkan pada jenjang pendidikan tinggi begitu ya. Nah,
PJBL itu bisa diterapkan di berbagai jenjang pendidikan Bapak Ibu, termasuk jenjang dasar atau menengah. Nah, kemandirian dan kemampuan berpikir kritis siswa justru dibangun melalui penerapan model ini. Kemudian, PJBL itu tidak relevan ya dengan mata pelajaran IPA. Nah, justru sebaliknya Bapak Ibu, PJBL sangat relevan dengan pembelajaran IPA karena sains mengharuskan siswa untuk mengeksplorasi, bereksperimen, dan menerapkan konsep melalui proyek. Jadi Bapak Ibu, PJBL adalah model pembelajaran yang sangat efektif dalam meningkatkan motivasi, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis siswa. Dengan melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran, nah, PJBL dapat membuat pembelajaran IPA menjadi lebih menarik dan bermakna. Jadi pilihan jawabannya adalah yang B Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk nomor soal berikutnya ya, yaitu soal 26. Nah, salah satu ciri khas pelaksanaan PJBL dalam pembelajaran IPA adalah adanya pertanyaan pemantik yang memicu rasa ingin tahu dan mendorong siswa untuk mencari jawaban melalui proyek. Nah, pertanyaan pemantik yang baik untuk PJBL IPA harusnya A. Berkaitan dengan kehidupan sehari-hari siswa dan memiliki konteks yang relevan dengan lingkungan sekitar mereka. B. Memfokuskan pada penguasaan materi pelajaran yang tercantum dalam kurikulum sehingga siswa dapat mencapai target pembelajaran yang ditetapkan. C. Mudah dijawab oleh siswa sehingga mereka tidak perlu menekankan penelitian atau eksperimen yang rumit. D. Bersifat abstrak dan teoritis sehingga mendorong siswa untuk berpikir kritis dan logis dalam menjawabnya, atau E. Menekankan pada hafalan dan penguasaan konsep dasar IPA sehingga siswa dapat mengingat informasi dengan mudah. Kira-kira yang mana Bapak Ibu untuk pertanyaan pemantik yang baik untuk PJBL IPA begitu? Baik, untuk pilihan jawaban yang tepat adalah yang A Bapak Ibu ya, berkaitan dengan kehidupan sehari-hari siswa dan memiliki konteks yang relevan dengan lingkungan sekitar mereka. Nah, itu adalah pertanyaan pemantik yang baik untuk PJBL IPA. Nah, Bapak Ibu, pertanyaan pemantik ya dalam PJBL harus mampu memicu rasa ingin tahu siswa begitu dengan mengaitkan proyek dengan kehidupan sehari-hari dan lingkungan sekitar. Hal ini membantu siswa untuk melihat relevansi ilmu pengetahuan dalam dunia nyata, mendorong keterlibatan aktif eksploratif lebih lanjut begitu. Nah, dengan konteks yang nyata dan relevan Bapak Ibu, siswa akan lebih terdorong untuk mencari solusi yang dapat diterapkan dan dipahami dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan inti dari pembelajaran berbasis proyek. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, mengapa kita tidak memilih yang B ya, memfokuskan penguasaan materi kurikulum begitu. Nah, meskipun penguasaan materi penting, fokus PJBL adalah pada eksplorasi dan penelitian Bapak Ibu, bukan hanya untuk mencapai target kurikulum secara langsung. Kemudian opsi yang C ya, mudah dijawab oleh siswa begitu. Nah, pertanyaan dalam PJBL justru sebaliknya Bapak Ibu, harus menantang begitu dan membutuhkan penelitian dan atau eksperimen sehingga siswa di sini berpikir kritis dan menemukan jawabannya sendiri. Kemudian opsi D bersifat abstrak dan teoritis. Nah, meskipun penting untuk berpikir kritis, pertanyaan dalam PJBL itu sebaiknya tetap memiliki keterkaitan langsung dalam kehidupan nyata agar siswa dapat memahami aplikasinya secara praktis.
Kemudian Bapak Ibu ya, opsi yang E ya, menekankan pada hafalan begitu. Nah, PJBL itu tidak menekankan pada hafalan Bapak Ibu ya, tetapi pada pengembangan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan penerapan pengetahuan dalam proyek yang nyata. Jadi Bapak Ibu, pilihan jawabannya adalah yang A Bapak Ibu ya, yang paling tepat ya untuk pertanyaan pemantik yang baik dalam PJBL. Itu harus relevan, menarik, dan menantang begitu. Dengan pertanyaan yang tepat, siswa akan lebih termotivasi untuk belajar, kemudian mengembangkan keterampilan berpikir kritis, dan menemukan solusi untuk masalah yang ada di sekitar mereka. Seperti itu Bapak Ibu ya untuk pilihan jawaban nomor 26. Baik, kita lanjutkan untuk soal ke-27. Nah, tahapan pelaksanaan PJBL IPA ya, itu meliputi A. Persiapan pelaksanaan refleksi, B. Penilaian pendahuluan penutup, C. Pemberian instruksi, praktik, dan evaluasi, D. Teori praktik dan aplikasi, atau E. Pendahuluan inti dan penutup. Kira-kira yang mana Bapak Ibu untuk pilihan jawaban nomor 27? Baik, pilihan yang tepat adalah yang A Bapak Ibu ya, persiapan, pelaksanaan, dan refleksi. Nah, tahap PJBL Bapak Ibu ya, tahapan PJBL itu khususnya dalam pembelajaran IPA umumnya melibatkan persiapan ya, di mana siswa dan guru menentukan proyek, kemudian ada pertanyaan pemantik dan tujuan pembelajaran. Kemudian ada pula pelaksanaan ya, siswa melakukan penelitian, eksperimen, atau aktivitas yang berkaitan dengan proyek. Kemudian yang terakhir refleksi. Nah, siswa dan guru mengevaluasi hasil proyek dan pembelajaran yang diperoleh. Nah, model ini Bapak Ibu mendukung pembelajaran yang berpusat pada siswa ya, memberikan kesempatan kepada siswa untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi proyek yang mereka kerjakan sesuai dengan prinsip PJBL. Nah, mengapa kita tidak memilih yang B Bapak Ibu ya, penilaian, pendahuluan, kemudian penutup. Nah, ini lebih cocok dengan tahapan dalam pembelajaran tradisional, bukan PJBL yang fokus pada proyek jangka panjang dan refleksi yang mendalam. Kemudian opsi yang C, pemberian instruksi, praktik, dan evaluasi begitu. Nah, PJBL itu lebih bersifat eksploratif dan menekankan keterlibatan aktif siswa ya, bukan sekedar pemberian instruksi oleh guru. Kemudian opsi yang D, teori, praktik, dan aplikasi. Nah, meskipun teori dan praktik itu penting, tahapan PJBL mencakup lebih dari itu Bapak Ibu, termasuk refleksi mendalam pada hasil dan proses pembelajaran. Kemudian yang E, pendahuluan, inti, dan penutup. Nah, ini adalah struktur umum dalam pembelajaran konvensional. Tetapi PJBL itu lebih kompleks ya, melibatkan persiapan, pelaksanaan, dan refleksi yang mendalam. Jadi, untuk tahapan dalam pelaksanaan PJBL IPA yang umum itu meliputi ada persiapan, kemudian pelaksanaan, dan refleksi ya. Begitu. Nah, dengan mengikuti tahapan-tahapan ini, siswa dapat belajar secara aktif, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, dan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang materi pelajaran. Seperti itu Bapak Ibu ya untuk pilihan jawaban nomor 27. Baik, kita lanjutkan ke nomor soal 28. Ya.
Salah satu manfaat penerapan PJBL dalam pembelajaran IPA adalah meningkatkan kemampuan siswa dalam A. Menghafal rumus dan konsep IPA dengan cepat dan mudah. B. Melakukan perhitungan matematis yang kompleks terkait dengan materi IPA. C. Memahami dan menjelaskan konsep IPA secara mendalam dan komprehensif. D. Menyelesaikan soal-soal ujian IPA dengan tingkat akurasi yang tinggi. E. Mengikuti instruksi guru dengan disiplin dan patuh terhadap aturan di kelas. Kira-kira yang mana Bapak Ibu untuk pilihan jawaban nomor 28? Baik, jawabannya adalah yang C Bapak Ibu ya. Memahami dan menjelaskan konsep IPA secara mendalam dan komprehensif. Nah, pembelajaran berbasis proyek atau PJBL Bapak Ibu itu dirancang untuk memberikan pengalaman berharga yang lebih mendalam dan bermakna bagi siswa. Jadi, ketika siswa itu terlibat dalam proyek, mereka tidak hanya menghafal baik itu rumus ataupun konsep ya, tetapi juga menerapkan konsep. Jadi siswa akan mencoba menerapkan konsep IPA yang mereka pelajari dalam situasi nyata yang ada dalam proyek mereka. Kemudian menghubungkan konsep. Nah, mereka akan menghubungkan berbagai konsep IPA yang berbeda untuk menyelesaikan masalah dalam proyek. Kemudian Bapak Ibu menjelaskan dengan kata-kata sendiri ya. Jadi dalam presentasi proyek, siswa dipaksa untuk menjelaskan konsep IPA dengan kata-kata mereka sendiri sehingga pemahaman mereka itu menjadi lebih kuat. Nah, mengapa tidak memilih yang A ya, menghafalkan rumus begitu? Nah, Bapak Ibu, PJBL begitu ya, menghafalkan rumus dan konsep IPA dengan cepat dan mudah. Ini untuk khusus PJBL itu lebih fokus pada pemahaman mendalam dan penerapan konsep, bukan hafalan begitu. Nah, kemudian opsi B melakukan perhitungan matematis yang kompleks begitu ya. Nah, meskipun kemampuan ini mungkin terasa Bapak Ibu, namun tujuan utama dari PJBL adalah pemahaman konsep, bukan perhitungan matematis semata. Lalu opsi yang D, menyelesaikan soal ujian IPA dengan tingkat akurasi yang tinggi begitu ya. Nah, PJBL lebih menekankan pada keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah, bukan hanya berlatih untuk ujian. Kemudian opsi yang E Bapak Ibu, mengikuti instruksi guru dengan disiplin. Nah, PJBL itu justru menekankan kemandirian siswa dalam belajar sehingga lebih mengutamakan kemampuan mengelola proyek dan berkolaborasi dibandingkan kepatuhan terhadap instruksi guru. Jadi Bapak Ibu, PJBL adalah model pembelajaran yang sangat efektif dalam membantu siswa memahami konsep IPA secara mendalam dan komprehensif. Dengan terlibat dalam proyek, siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga mengembangkan berbagai keterampilan yang berguna untuk kehidupan mereka. Seperti itu Bapak Ibu ya untuk pilihan jawaban nomor 28. Baik, kita lanjutkan untuk nomor soal 29 Bapak Ibu ya. Seorang guru IPA SMP ingin menerapkan model pembelajaran discovery learning dalam materi fotosintesis. Beliau menyiapkan berbagai macam daun berwarna hijau, tabung reaksi, air, dan lampu sorot. Siswa kemudian diminta untuk melakukan percobaan dengan mendemonstrasikan proses fotosintesis pada daun yang berbeda-beda. Manakah tahap model pembelajaran discovery learning yang paling tepat diterapkan pada situasi tersebut? A. Merumuskan masalah. B. Mengumpulkan data. C. Menganalisis data. D. Menarik kesimpulan. Atau E. Mengkomunikasikan hasil. Kira-kira yang mana Bapak Ibu untuk pilihan jawaban nomor 29?
Baik, pilihan yang tepat untuk nomor soal 29 adalah yang B ya, mengumpulkan data. Nah, pada situasi ini Bapak Ibu, siswa diminta untuk melakukan percobaan dengan berbagai jenis daun dan peralatan ya. Nah, ini menunjukkan bahwa mereka itu sedang dalam proses mengamati dan mengumpulkan data terkait proses fotosintesis. Mereka akan mencatat hasil percobaan yang melibatkan perbedaan reaksi daun terhadap cahaya yang merupakan langkah penting dalam pembelajaran berbasis penemuan. Nah, mengapa kita tidak memilih yang A ya, merumuskan masalah begitu? Nah, ini biasanya di tahap awal Bapak Ibu, di mana siswa menentukan apa yang akan diselidiki. Pada situasi tersebut, peralatan dan fokus percobaan telah disiapkan, menunjukkan bahwa mereka sudah berada di tahap lebih lanjut. Kemudian untuk opsi yang C ya, menganalisis data begitu. Tahap ini Bapak Ibu dilakukan setelah data terkumpul. Sedangkan pada situasi tersebut siswa masih dalam proses mengumpulkan data melalui percobaan. Jadi ini juga kurang tepat. Kemudian opsi yang D, menarik kesimpulan. Nah, ini merupakan langkah yang lebih akhir Bapak Ibu dalam discovery learning setelah siswa menganalisis data yang mereka peroleh. Jadi ini kurang tepat juga. Lalu untuk opsi yang E ya, mengkomunikasikan hasil begitu. Nah, ini adalah tahap yang terakhir ya, setelah siswa menarik kesimpulan dari data yang telah dianalisis. Jadi ini juga kurang tepat. Jadi Bapak Ibu, dalam kegiatan yang dilakukan oleh guru tersebut, siswa cenderung berada pada tahap mengumpulkan data ya, dalam model pembelajaran discovery learning. Nah, tahap ini sangat penting karena data yang diperoleh akan menjadi dasar untuk memahami konsep fotosintesis secara lebih mendalam. Seperti itu Bapak Ibu ya untuk pilihan opsi jawaban nomor 29. Baik, kita lanjutkan ke nomor soal 30 Bapak Ibu ya. Ya. Pada model pembelajaran discovery learning, guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa dalam proses belajar. Berikut ini yang bukan merupakan tugas guru dalam discovery learning adalah A. Memberikan pertanyaan pemantik untuk memicu rasa ingin tahu. B. Menyampaikan materi pelajaran secara langsung. C. Memandu siswa dalam melakukan percobaan. D. Membantu siswa dalam menganalisis data hasil percobaan. Atau E. Memberikan kesimpulan dari materi pelajaran. Kira-kira yang mana Bapak Ibu untuk pilihan jawaban nomor 30? Baik, pilihan yang tepat untuk jawaban nomor 30 adalah yang B Bapak Ibu ya, menyampaikan materi pelajaran secara langsung. Nah Bapak Ibu, dalam discovery learning ya, guru tidak berperan sebagai penyampai materi secara langsung begitu. Di sini guru berfungsi sebagai fasilitator ya, bukan penyampai secara langsung, tetapi sebagai fasilitator yang membantu siswa untuk menemukan dan membangun pengetahuan mereka sendiri melalui eksplorasi dan pengalaman langsung. Nah, mengapa kita tidak memilih yang A Bapak Ibu ya? Memberikan pertanyaan pemantik untuk memicu rasa ingin tahu siswa. Nah, ini adalah tugas penting guru dalam model ini ya, untuk mendorong eksplorasi lebih lanjut. Jadi ini justru yang sesuai dengan discovery learning begitu. Kemudian yang C ya, membantu siswa dalam melakukan percobaan. Nah, guru di sini bertugas untuk membimbing ya selama percobaan agar proses belajar berjalan dengan baik dan aman. Jadi ini masuk Bapak Ibu ya. Begitu. Kemudian yang D, membantu siswa dalam menganalisis data hasil percobaan. Nah, ini merupakan peran guru juga ya dalam discovery learning yang penting dalam membantu siswa memahami data yang mereka peroleh. Ini juga sesuai begitu.
Nah, kemudian yang D, memberikan kesimpulan dari materi pelajaran. Nah, ini juga dalam konteks discovery learning, guru tidak hanya memberikan kesimpulan secara langsung ya. Sebaliknya, mereka mendorong siswa untuk menarik kesimpulan sendiri berdasarkan temuan mereka. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini juga masuk Bapak Ibu ya. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, jika guru menyampaikan materi secara langsung ya, ini ya, guru menyampaikan materi secara langsung, maka siswa menjadi pasif Bapak Ibu dan tidak perlu lagi mencari tahu sendiri. Hal ini bertentangan dengan prinsip discovery learning yang menekankan pada keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, untuk discovery learning ya, guru itu lebih berperan sebagai fasilitator daripada sebagai penyampai informasi. Nah, tugas utama guru adalah menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi siswa untuk menemukan pengetahuan baru secara mandiri. Jadi, yang bukan tugas guru dalam discovery learning ya ini ya, menyampaikan materi pelajaran secara langsung begitu. Ini bukan tugas guru dalam discovery learning. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang B. Begitu Bapak Ibu ya. Baik, tak terasa untuk durasi videonya sudah cukup panjang Bapak Ibu ya. Kita cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Untuk soal nomor berikutnya akan kita sambung di video selanjutnya. Baik Bapak Ibu, sebelum kami menutup video kali ini ya, silakan bisa mengapresiasi channel kami, bisa mendukung channel kami dengan cara like, comment, share, dan subscribe agar Bapak Ibu tidak tertinggal notifikasi ketika kami mengupload video-video terbaru. Baik Bapak Ibu, mungkin cukup sekian untuk video kali ini ya. Kita sambung di video selanjutnya dan selamat belajar Bapak Ibu. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga sukses UKPPPG-nya.